Kita masuk ke transformasi geometri yang keempat, yaitu dilatasi ya. Dilatasi ini adalah bentuk transformasi geometri tidak isometri, bukan isometri ya. Karena apa? Karena ukurannya berubah. Nah, dilatasi ini tergantung pada K-nya ya. Tergantung pada K-nya. Tergantung pada skala K ya. Nah, kalau diperkecil itu artinya K-nya itu berada pada posisi harga mutlak kurang dari 1. Artinya pecahan ya, bisa antara min 1, K atau 1. Itu skalanya. Nah, kalau diperbesar, K-nya itu adalah lebih dari 1. Artinya apa? K itu kurang dari min 1 atau K itu lebih dari 1 skalanya. Sekarang ya perhatikan objek di bawah ini ya, kita perhatikan ya. Perhatikan contoh berikut. Nah, coba kita anggap ini pusatnya adalah di sini A ya, pusat V. Lalu kita cari objek, misalnya di sini objeknya titik A, B, ini titik C. Nah, kita gambarkan. Nah, kita akan membuat skalanya saya ambil K-nya adalah 2. Berarti kita hitung, misalnya jarak ini 1, 2, 3, 4 ya, 4. Maka kita tarik juga 4. Berarti 4 begitu ya di sini. Berarti aksennya adalah di sini ya. Kemudian kalau B ini kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti kita 7 naiknya 2. 7 juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setitik. Berarti ini B aksen. Kemudian kalau C, kita hitung C-nya, dia garis lurus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya di sini. Berarti C aksennya di sini. Nah, kita tarik garis yang arah sinarnya lurus ya. Nah, karena V 2 kali itu maksudnya gini. Jarak VC aksen itu sama saja dengan 2 kali VC. Nah, itu maksudnya. Kemudian apalagi? VA itu sama dengan V aksen ya. VA aksen itu adalah 2 VA. Kemudian VC aksen itu adalah 2 VC. Jadi kalau kita gambarkan ini A-nya ke sini, maka gambarnya itu diperbesar ya, diperbesar. Karena apa? Karena K-nya itu lebih dari 1. Nah, kita hubungkan A, B, C. Gambar pertama ini adalah contoh dari apa? Diperbesar ya. Gambar satu ini kita sebut diperbesar, dilatasi diperbesar ya. Nah, sekarang kita ambil contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Kita coba contoh berikut ya. Kita coba memperkecilnya dengan arah yang berlawanan atau negatif. Contoh kedua ini saya menggunakan skala negatif setengah ya. Diperkecil dan arahnya berlawanan dengan gambar. Nah, kita misalnya ini pusatnya. Kita sebut adalah pusat O. Ini segitiganya A.
ini pi ya, kita sebut pi, ini Q, ini R. Nah, kita coba bayangannya gimana. Karena setengah ya, setengah itu misalnya kita jarak ini ya, jarak, karena ini min ya, maka arah benda dengan bayangan itu harus bertolak belakang dengan titik pusatnya ya, titik pusat dilatasi. Misalnya gini, jarak ini 1, 2, 3, 4, turunnya 2, berarti ini nanti berkurang berarti di sini. Nah, ini adalah V. Kemudian yang Q lagi. Q kita tarik di sini. Nah, ini arahnya ke sana ya, berarti ini namanya adalah Q aksen ya. Q aksen. Nah, yang R gambarnya kita tarik yang jaraknya separuh ya. Kalau misalnya ini, kalau jarak di sini 4, berarti ini 2 dan seterusnya ya. Jadi kita tarik. Nah, ini adalah R aksen ya. Kalau kita hubungkan, jadi gambarnya, ukuran gambarnya separuh lebih kecil ya. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Terbalik ya, gambarnya terbalik karena skalanya negatif. Dan sisi bendanya di kanan titik pusat, maka bayangannya akan di sebelah kiri titik pusat. Itu kalau negatif ya. Jadi catatannya positif dulu. Searah ya, searah dengan objek. Nah, maksudnya bayangannya. Kemudian jika skalanya negatif, maka berlawanan arah dengan objek. Nah, maksudnya di sini catatannya untuk bayangan ya. Untuk bayangan. Nah, sekarang kita masuk bagian yang pertama adalah dilatasi dengan pusat 0,0 dan skala K. Nah, jadi ditulisnya D O K. Oke ya, jika kecil ya. Nah, misalnya kita ambil contoh ya, misalnya titiknya sebuah bangun A itu ini berapa? 3,2. B-nya adalah 6,2, sebuah persegi ya. C-nya itu 6,4. D-nya adalah 3,4. Saya mau dilatasikan dengan skala 3 ya. Nah, skala 3. Nah, D-nya adalah 0 O atau 3 ya. Nah, jadi kita hitung jarak A ini 3 kalinya. Ini kan dari sini kita ambil garis lurus ya. 3 kalinya. Nah, berarti ini A aksennya di situ ya. A aksennya di sini. Oke, sudah ya. Kemudian yang B. B ini pusatnya 0,0 ya. Karena pusatnya 0,0 berarti arah pertama itu misalnya ini 1, 2, 3. Demikian B-nya ya. B-nya kita coba arahnya 3 kali. Ini baru 1 ya. Kemudian jaraknya lagi 2. Kemudian 3 ya. Oke ya. Nah, ini adalah B aksennya ya. Nah, B aksen ya. Kemudian C aksen saya teruskan 3 kalinya, ini 1,
aksennya ya. C aksen 3 kali. Maka posisi D-nya di sini. Di aksennya. Jadi kalau kita bikin garis A, B, iya. Nah, ini adalah apa? Hasil dilatasi dengan pusat 0,3. Coba kita perhatikan, titik A asalnya berapa? Titik A asalnya 3,2. Oleh dilatasi D-nya 0,3, hasilnya berapa A aksennya? A aksennya 9,6 ya. Nah, kemudian B. B-nya asalnya berapa itu? B-nya adalah 6,2. Oleh dilatasi D itu adalah 0,3, maka B aksennya itu nilainya 18,6. C-nya asalnya berapa C-nya? 6,4 dilatasi di 0,3 itu C aksennya 18,12. Kemudian ini tadi ya, saya tulis ini 9,6 ya. Ini 18,6. C-nya di sini 18,12, yang D-nya adalah 9,12. Nah, yang D itu mulanya adalah berapa D? 3,4 menjadi di oleh O3. Di aksennya itu nilainya adalah 9,12. Nah, coba perhatikan. Kalau demikian apa? Pi X, Y. Kalau didilatasikan dengan OK, coba perhatikan. 3 dikali 3 dapat 9 ya. 3 kali 2, 6. 3 kali 6, 18. 2 kali 3, 6. 3 kali 6, 18. 3 kali 4, 12. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. Ternyata pi aksennya ini K kali X ditambah koma ya, K kali Y. Artinya apa? Kalau secara pemetaan ya, kalau aljabarnya X aksen Y aksen itu sama dengan apa? K kali XY atau KX KY. Artinya apa? X aksen sama dengan KX, Y aksen adalah KY. Ini secara aljabar ya, ini pemetaannya. Ini aljabarnya. Kemudian kalau bikin matriknya gimana? X aksen, Y aksen pasti apa? Matriknya pasti K, O, K0, 0K kali X, Y. Nah, gampang ya. Sekarang yang kedua kita gunakan adalah dilatasi dengan pusat A, B dan skala K. Atau kalau ditulis D, A, B, K. Nah, sekarang saya ambil K-nya, misalnya pusatnya di sini 7,7 ya. Misalnya Anda ambil D-nya adalah 7,7. K-nya kita ambil min 1 ya. Nah, jadi kita pusatnya di sini ya. V-nya 7,7. Kemudian saya akan gambarkan sebuah, ini K-nya adalah negatif 1. Berarti kalau 1 itu biasanya apa? Ukuran tetap ya, cuman kita lihat arahnya ya, 9,8. B-nya kita kasih 12,8. C-nya kita ambil adalah 10,10 ya. Nah, saya gambarkan ya, gambarkan segitiganya.
segitiga ABC. Nah, skalanya negatif, maka jaraknya tadi K-nya 1, berarti kita hitung dari ukurannya. Kalau di sini jaraknya adalah 1 ya, berarti di sini juga jaraknya. Oke ya, ini sama ya, ukuran ini sama, berarti ini titiknya adalah titik A aksen. Kemudian B-nya oke ya, B-nya di sini ya, B aksen. C-nya berjarak sama ya, ini kotaknya 1 2 1 2 3, berarti 1 2 3. Oke, ini C-nya ya. Ini C-nya, C aksen. Kalau saya gambarkan berarti ABC-nya karena skalanya 1 berarti ukurannya tetap, min 1 berarti arahnya berlawanan ya. 5,6 ya. B-nya ini 2,6. C-nya adalah 4,4. Nah, kalau kita coba ya, kita coba perhatikan. A-nya itu adalah 9,8. Itu dilatasikan oleh 7,7, min 1. Hasilnya A aksennya, kita lihat A aksennya adalah 5,6. Oke ya. Kemudian yang B 12,8 oleh dilatasi D-nya 7,7, min 1. Maaf ya. Berarti B aksennya 5,6. C-nya asalnya 10,10 oleh D-nya pusatnya 7,7 dengan skala min 1, maka C aksennya adalah 4,4. Maaf ya, ini bukan 5,6 tetapi 2,6. 2,6 ya. Nah, sekarang coba. Kalau demikian P-nya kalau X, Y oleh di A, B dengan skala K. Coba perhatikan ya, P aksennya apa? P aksennya ini coba 9 dikurang 7 ada 2 ya. 2 ya. Dikalikan min 1, min 2. Ditambah 7 jadi 5. Oke? Lanjut. 8 dikurang 7, 1. 1 dikalikan min 1, min 1. Min 1 tambah 7, 6 ya. Jadi ternyata ini adalah sama saja dengan apa? K dikalikan X kurang A, tapi ditambah A lagi. Nah, kemudian koma K Y kurang B ditambah B. Nah, ini ya. Ini hasil pemetaannya, hasil bayangannya. Nah, kalau demikian yang pakai itu pakai aljabar X aksen, Y aksennya itu sama saja dengan apa? K-nya dikali X kurang A, Y kurang B. Cuma ditambah A, B. Atau dengan matriknya adalah X aksen, Y aksen itu adalah K0, 0K kalikan dengan X min A, Y min B ditambah A, B. Jadi kita simpulkan, setelah kita lihat gambarnya dapat disimpulkan inilah cara menentukan hasil dilatasi jika menggunakan pusat A, B
dengan skala K. Sekarang kita ambil contoh soal ya. Misalkan contoh yang pertama, kita libatkan dengan pusat 0,0. Contoh ya, oleh dilatasi O, sepertiga, artinya pusat 0,0, skala sepertiga, tentukan hasil dilatasi dari yang pertama, misalnya sebuah titik ya, A-nya adalah 12,6. Yang B, sebuah lingkaran ya, dengan persamaan X min 3 dikuadratkan ditambah Y min 2 dikuadratkan sama dengan 4. Oke? Nah, sekarang kita coba yang nomor yang jawab ya. Kita jawab yang A. A ini gampang aja ya. Kalau A-nya adalah 12, min 6 oleh D 0, sepertiga, itu sama saja kita mengalihkan apa? Unsur-unsurnya dengan sepertiga. Sepertiga kali 12, sepertiga kali min 6. Kalau kita hitung ini sepertiga kali 12 berapa? 4 ya. Sepertiga kali min 6 adalah min 2. Jadi bayangannya adalah 4, min 2. Nah yang B, kalau pusatnya kemarin ya, tadi ya kita sudah jelaskan bahwa X aksen, Y aksen itu sama saja dengan apa? K kali X kali Y atau KX KY. Di sini K-nya berapa? K-nya adalah sepertiga. Sama saja dengan X aksen, Y aksen itu adalah sepertiga X, sepertiga Y. Artinya X aksen itu adalah sepertiga X, Y aksen itu adalah sepertiga Y. Sama saja ini ekuivalen ya. Kalau kita cari X-nya sendiri, kedua ruas dikalikan 3, berarti ini 3X aksen, sepertiga kali X jadi X ya. Ini juga ekuivalen dengan Y-nya adalah 3Y aksen. Masukkan aja ke persamaan lingkaran awal. Misalnya X min 3 dikuadratkan ditambah Y min 2 dikuadratkan sama dengan 4. Kalau saya masukkan, ini jadikan X-nya saya ganti dengan 3X aksen dikurang 3 ditambah 3Y aksen dikurang 2 ya. Dikuadratkan sama dengan 4. 3 dikuadratkan 9X kuadrat. 3 kali 3, 9 kali 2 adalah 18X ya. 3 dikuadratkan 9. Ini kita kuadratkan, kita keluarkan ya. 3Y dikuadratkan jadi 9Y kuadrat. 3 kali 2, 6. 3 kali 2, 6. Dikalikan 2 berarti 12. Y. 2 dikuadratkan jadi, min 2 dikuadratkan jadi plus 4 sama dengan 0. Pindah ruas ke sebelah sini, berarti ini kita kumpulkan. Persamaan kuadrat itu biasanya kumpulkan yang kuadratnya. Kurang 18X min 12Y ditambah ini 9. Oh ya, maaf ya, ini tadi ini 4 ya, masih 4. Tambah 9 ditambah 4, yang ini pindah ruas min 4 di sebelah situ. Jadi hasilnya adalah 9X kuadrat 9Y kuadrat min 18X min 12Y ditambah 4 kurang 4 habis ya 9. Jadi persamaannya seperti ini. Nah, saya lebih tertarik sedikit ya, karena lingkaran itu pusatnya. Kita kembalikan dengan cara yang berikutnya ya. Kita tanpa menggunakan ini, kita coba misalnya L-nya itu adalah persamaan lingkarannya apa? X min 3 dikuadratkan ditambah cara yang kedua ya. Cara kedua itu sama dengan 4. Nah, kita cuma mendilatasi pusatnya, kemudian karena dilatasi itu sifatnya, kalau sepertiga itu sifatnya diperkecil, maka jari-jarinya juga diperkecil. Pusatnya berapa ini? 3,2. Kalau didilatasikan apa? D-nya berapa tadi? 0, sepertiga. Maka V aksennya sepertiga kali 3, 1 ya. 2 kali sepertiga adalah 2/3. Jadi pusatnya kembali seperti ini. Sekarang coba perhatikan. Kalau ini 4, berarti R-nya adalah akar 4.
akar 4 itu sendiri adalah 2 ya. Sama dengan 2 R-nya. Kalau diperkecil sebesar 2 per 3, sepertiga, maka R yang aksennya pasti apa? Sepertiga kali 2 atau 2 per 3. Nah, kita masukkan ke persamaan asal. Berarti X min 3 dikuadratkan ditambah Y min 2 dikuadratkan sama dengan 4. Ini persamaan asal ya. Nah, persamaan barunya pusatnya yang kedua, yang ini persamaan baru, ininya R-nya yang baru. Berarti X kurang 1 kuadrat ditambah Y min 2 per 3 kuadrat sama dengan R-nya adalah 2 per 3 dikuadratkan. Oke ya, atau kalau 2 per 3 kuadrat berarti sama saja R kuadrat ya. R aksen kuadrat itu sama saja dengan 4 per 9. Nah, kalau demikian ini kita kuadratkan jadi X kuadrat min 1 kali 2, 2 kali min 1 min 2X min 1 dikuadratkan plus 1. Tambah Y dikuadratkan Y kuadrat min 2 per 3 dikalikan Y min 2Y per 3 dikalikan 2 4 per 3Y ditambah min 2 dikuadratkan adalah min 2 per 3 dikuadratkan jadi 4 per 9. Ini juga 4 per 9. Nah, ada unsur yang sama kita coret ya. Berarti ini X kuadrat ditambah kita kalikan dengan ini kita kalikan dengan 9 ya. 2X min 4 per 3Y ditambah 1 sama dengan 0 ya. Kita kalikan kedua ruas dengan 9 ya. Nah, ini jadinya apa? 9X kuadrat 9Y kuadrat min 9 kali 2 18X 4 per 3 kali 9 dapatnya 12 ya. 12Y ditambah 9 kali 1 9 sama dengan 0. Nah, coba perhatikan hasil yang ini ya. Ini sama 9X kuadrat 9Y kuadrat min 18X min 12Y plus 9 sama dengan 0. Sama ya. Nah, sekarang itu contoh soal yang menggunakan pusat 0,0. Sekarang kita ambil contoh soal yang menggunakan pusat A, B. Contoh yang kedua. Nah, oleh dilatasi di 3,1,2 tentukan bayangan atau hasil dilatasi dari yang pertama A Q 5,-3, yang B garis 3X plus 2Y sama dengan 8. Nah, kalau yang dilatasi ini gampang aja ya. Kita ingat bahwa ya yang A itu ada rumusnya apa? X aksen, Y aksen itu sama saja dengan K kali X kurang A, Y kurang B ditambah AB ya. K-nya berapa? 2. X-nya itu 5 dikurang A-nya 3. Kemudian B-nya Y-nya min 3 kurang 1. Pusatnya tadi apa? 3, 1. Ini sama saja dengan 5 kurang 3 2 min 1 min 3 dikurang min 1 adalah min 4. Tambah 3, 1. Berarti ini 4 min 8 3, 1. Jadi hasilnya adalah 7 min 8 tambah 1 adalah min 7. Jadi titik Q aksennya min 7. Oke. Yang A, yang B dengan sama ya. Kita ingat bahwa K-nya tadi berapa? 2 ya. Saya langsung ini. 2 di sini. Ini X-nya dikurang 3, Y-nya dikurang 1 ditambah 3, 1. Kalau kita bikin di sini 2 kali X, 2X, 2 kali min 3 adalah min 6, ditambah 3, 2 kali Y, 2Y, 2 kali min 1, min 2, ditambah 1. Kalau kita hitung, ini jadinya 2X min 6 tambah 3 adalah min 3, 2Y dikurang 2 ditambah 1, berarti 2Y dikurang min 2 tambah 1 adalah min 1. Jadi artinya apa? X aksen adalah 2X kurang 3
Maka kalau kita menyatakan sama saja ini 2x kurang 3 sama dengan x aksen. 2x sama dengan x aksen tambah 3. X-nya sendiri adalah x aksen ditambah 3 per 2. Sekarang yang y. Y aksen tadi apa? Y aksen adalah 2y kurang 1. Atau dibalik 2y kurang 1 sama dengan y aksen. 2y sama dengan y aksen tambah 1. Y-nya adalah y aksen tambah 1 per 2. Sudah ya? Kita kembalikan, masukkan ke dalam persamaan awal. 3x ditambah 2y sama dengan 8. 3x-nya tadi berapa? Ini ya. X aksen ditambah 3 per 2. Ditambah 2 kali y-nya berapa? Y aksen ditambah 1 per 2 sama dengan 8. Kalau saya kalikan dengan ruas kiri dengan kanan adalah dengan 2 untuk memudahkan supaya tidak pecahan, berarti kalikan 2, berarti ini 3x aksen ditambah 3, 2 y aksen ditambah 1, 8 kali 2, jadi kedua ruas harus dikalikan dengan 2 ya, 8 kali 2, 16. Maka ini 3x aksen tambah 9, 2y aksen tambah 2 sama dengan 16. Berarti 3x aksen ditambah 2y aksen, saya pindahkan ruas, 16 kurang 9 kurang 2. 3x aksen ditambah 2y aksen, 16 kurang 9, 7, 7 kurang 2 adalah 5. Jadi persamaannya adalah 3x ditambah 2y sama dengan 5. Ini hasil akhirnya ya, oke? Nah demikian beberapa contoh soal untuk dilatasi baik pusat 0,0 maupun pusat A, B.